Segenap jemaat yang terkasih, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 31 Desember 2023, dengan tema Melihat Pengharapan Intergenerasi. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah lahir bagi dunia. Kelahirannya mendatangkan sukacita yang juga menyegarkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Mari kita sambut Kristus yang telah lahir bagi dunia. Kita pujikan Kidung Jemaat 125, Lahir Kristus di dunia. Jemaat yang terkasih, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat umat yang terkasih, dalam hidup ada berbagai kesulitan, tantangan, ataupun rintangan. Perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul, bahkan bisa putus asa menghadapi masalah. Namun kelahiran Yesus membawa kelegaan jiwa karena melihat pengharapan. Tema ibadah saat ini melihat pengharapan intergenerasi. Ada warta pengharapan bagi dunia yang rapuh dan fana dengan lahirnya Juru Selamat di malam gelap. Mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 59, di malam gelap sunyi senyap. Di malam
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak menyambut sabda-Mu, berkati dan urapi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Lukas 2 ayat 22 sampai 40 yang berbunyi demikian. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya setelah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang telah dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bersama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyer. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini masih dalam penghayatan Natal. Dan kisah Injil hari ini menggambarkan pertemuan beda generasi. Ada bayi Yesus, ada Bapak Yusuf, Bunda Maria, juga ada lanjut usia Simeon dan Hana. Dalam pertemuan yang istimewa sehingga dicatat dalam Injil Lukas. Ada yang istimewa dalam bacaan saat ini, yaitu pengharapan yang membawa kelegaan. Lega berarti lepas dari kekhawatiran. Bagaimana menghayati kelegaan itu? Pada bacaan kita saat ini, kita belajar dari Simeon dan Hana, lanjut usia yang merasakan kelegaan dan kedamaian Natal. Setidaknya ada beberapa hal penting, 2 hal penting. Apa itu? Yang pertama, hidup ini perlu dipandang secara utuh, bahwa ada pemeliharaan Allah dari generasi ke generasi, bukan tentang diri sendiri saja, tapi tentang menjaga dan membangun generasi. Orang tua akan merasa lega ketika melihat anak mereka bertumbuh menjadi pribadi yang baik, matang, mandiri, dapat diandalkan, sekalipun hidupnya berkali menderita. Penuh perjuangan, tetap ada kelegaan, khususnya ketika melihat generasi ini terjamin. Sebaliknya, walaupun orang tua berhasil banyak meraih prestasi, harta, jabatan, dan kekuasaan, bila tidak bisa melihat ada penerus yang dapat diandalkan, hatinya tidak lega. Misalnya, orang tuanya sukses, berhasil, tapi kok anaknya jadi berandalan, rumah tangga anaknya tidak beres, jadi beban orang tua yang sudah lanjut usia, apalagi kalau karakternya buruk, maka di masa tua ia akan dirundung rasa kecewa dan khawatir, tidak ada kelegaan. Penerus generasi yang baik pasti akan membawa kelegaan. Penerus tidaklah berarti harus keturunan secara genetik, garis keturunan anak kandung. Ada orang yang memang punya panggilan khusus dari Tuhan, hidupnya walaupun membesarkan anak yang tidak dikandung, tetapi ia bisa hidup lega dan bahagia karena turut mendukung generasi berikutnya dengan baik. Nah, Simeon dan Hana saat ini mengalami kelegaan itu ketika melihat bayi Yesus yang baru 8 hari. Yesus bukan cucu mereka, tapi mereka melihat kehidupan ini dijamin oleh kasih Allah dari generasi ke generasi dengan hadirnya pribadi-pribadi yang kuat dan baik. Mereka yang tekun berdoa kini bersyukur boleh melihat pengharapan pada bayi Yesus yang masih bayi. Iman adalah pengharapan yang hidup dan utuh dalam memandang baik masa lalu, saat ini, atau di masa mendatang. Saudara-saudara, mari kita menghayati hidup kita sebagai proses untuk membangun generasi demi generasi dalam Yesus. Sebab penghayatan iman kita adalah sebagai ahli waris dan tentunya juga mewariskannya, memberikan warisan yang terbaik untuk generasi mendatang. Lalu hal kedua yang menjadi hal penting untuk kita saat ini dengan peristiwa Hana dan Simeon tadi adalah bagaimana menghayati hidup dalam kelegaan Natal. Kita perlu hidup tekun dan setia memelihara iman dalam ibadah. Dalam iman ada pengharapan yang menjadi warisan bagi generasi berikut.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 27 ditulis, Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Yusuf dan Bunda Maria sekalipun hidup sederhana, ketika tepat bayi berusia 8 hari, mereka taat. Mereka setia beribadah sebagaimana hukum Taurat. Di sana mereka bertemu Simeon dan Hana, yang juga adalah pribadi setia dan tekun. Mereka menemukan kedamaian. Dalam ketekunan ibadah, maka jiwa akan lebih mudah merasakan damai dalam pengharapan. Saat ini saudara-saudara, kalau kita tilik dalam kehidupan kita, ketekunan rupanya sudah mulai luntur. Misalnya, ketekunan membaca buku mulai terkikis dengan hanya menonton tayangan-tayangan menarik di media sosial, entah isinya itu benar atau tidak. Orang mudah meneruskan atau men-share berita-berita menarik, sekalipun tidak tahu sumbernya dari mana. Mumpung yang lain belum posting, kita posting duluan. Padahal seringkali yang kita share itu adalah hoax, berita bohong. Hoax mudah tersebar karena hilangnya ketekunan untuk membaca, meneliti, dan mencari kebenaran. Saudara-saudara, salah satu cara membangun ketekunan adalah dalam beribadah, dalam membaca firman, dalam merenungkan firman, dalam merefleksikan kebenaran dalam hidup. Bagaimana kita sebagai orang tua menjaga anak-anak kita hidup dalam Tuhan dengan setia beribadah? Anak-anak tidak punya figur teladan dalam ibadah, pasti akan mudah goyah dan hilang dari kasih karunia Allah, sehingga tidak lagi menghayati diri sebagai ahli waris kerajaan Allah. Maka anak-anak perlu didampingi oleh orang tua agar sungguh-sungguh beribadah. Jemaat yang terkasih, sebagaimana Injil hari ini, Simeon, Hana, Yusuf, dan Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah. Mereka beribadah bersama, lintas generasi, memelihara pengharapan untuk keberlangsungan hidup bersama. Mari kita menghayati iman sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mari saudara-saudara, kita menjadi teladan mewariskan nilai kehidupan kepada generasi berikut. Itu akan membuat hidup kita lega dan damai. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai, jemaat bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, perkenankan kami membawa doa dan permohonan dalam masa penghayatan Natal, ketika kami berkumpul bersama
keluarga besar, anak-anak, saudara berkumpul di rumah kami, ini adalah berkat dan karunia rahmat yang besar bagi kami. Oleh karena itu, berilah hikmat agar kami dapat mengisi kebersamaan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu di berbagai tempat, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia, berkati masa kampanye, masa persiapan KPPS yang telah ditunjuk, demikian juga pemilihan umum di bulan Februari tanggal 14 nanti. Kiranya dapat berjalan dengan baik. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita menghaturkan persembahan dan marilah kita dasari dari Mazmur 148 ayat 13 yang berbunyi demikian. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan, diiringi dengan pelengkap kidung jemaat nomor 150, Ya Tuhan hanya inilah. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan, kami landasi dengan dasar yaitu penghaturan persembahan yang telah kami haturkan pada saat ini. Ajarlah kami untuk melakukan persembahan yang terbaik, kecuali persembahan yang kami saat ini haturkan juga persembahan hidup dan karya kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita masuki pengutusan. Walau hidup kita menghadapi rintangan, teruslah berharap pada Allah dan percayalah bahwa Ia selalu menyertai dan memelihara kehidupan dari generasi ke generasi. Bahkan bersama-sama dengan semesta kita mewujudkan karya nyatanya. Mari kita nyatakan dengan nyanyian pelengkap kidung jemaat 136 pada bintang nyata karyanya.
Bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.